Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan pada UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu peraturan terkait pajak UMKM di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan peraturan perpajakan UMKM melalui hasil regulasi antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH nomor 36 tahun 2008. Yang kedua ada peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh final untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar. Yang ketiga, peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 186/PMK.03/2015 untuk mengatur mengenai PPN dan UMKM. Dengan peraturan-peraturan tersebut, pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tidak membebani pelaku UMKM. Yang kedua ada PPh final 0,5% untuk UMKM. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pelaku UMKM seperti omset di bawah 4,8 miliar per tahun dapat memilih menggunakan tarif PPh final 0,5%. Hal ini memberikan kemudahan administrasi karena tidak perlu menghitung pajak berdasarkan laba, melainkan hanya berdasarkan omset kotor. Keuntungan lainnya yaitu seperti sederhana dan mudah, tidak perlu menyusun pembukaan yang rumit, cukup mencatat omset dan membayar pajak sesuai ketentuan. Yang kedua, pajak tetap rendah, tarif yang sangat terjangkau bagi usaha kecil dan menengah yang baru berkembang. Yang ketiga, ada keuntungan dan kelemahan PPh final. Keuntungannya yaitu tarif pajak yang sangat tergantung membuat lebih sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM. Yang kedua, perhitungan dan pelaporan pajak yang lebih sederhana dan efisien. Kelemahannya yaitu tidak dapat mengurangi pajak jika terjadi kerugian usaha. Dengan skema ini, meskipun suatu tahun UMKM mengalami kerugian, tetap dikenakan pajak berdasarkan omset. Yang keempat, pendaftaran PKP dan PPN untuk UMKM. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar per tahun. UMKM yang berstatus PKP wajib memungut PPN 10% dari setiap transaksi yang dilakukan. Syarat PKP yaitu agar menjadi PKP, UMKM harus terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan mendapatkan pengakuan sebagai PKP. Setiap bulan, UMKM yang menjadi PKP wajib menyetor PPN yang telah dipungut dari konsumennya. Manfaat PKP yaitu UMKM yang menjadi PKP dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar saat membeli barang atau jasa terhadap PPN yang dipungut dari penjualan mereka dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Yang kelima ada PPN dan UMKM e-commerce. Seiring dengan berkembangnya bisnis digital, banyak UMKM di Indonesia yang menjalankan bisnisnya melalui platform e-commerce. Untuk UMKM yang berjualan melalui platform digital, pemerintah mulai mengimplementasikan aturan yang mewajibkan mereka untuk memungut dan menyetorkan PPN jika omset mereka melebihi ambang batas. Yang pertama yaitu peraturan PPN dalam platform digital. Pemerintah mewajibkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee untuk memungut PPN bagi penjual yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar. Yang kedua, cara melaporkan dan membayarkan. Jika UMKM terdaftar sebagai PKP, mereka wajib melakukan pelaporan PPN secara bulanan dan tahunan melalui e-filing. Yang keenam yaitu insentif pajak untuk UMKM. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah Indonesia memberikan beberapa insentif pajak yang berfokus pada pengurangan beban pajak dan kemudahan administrasi. Yang pertama yaitu PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar. Yang kedua, pembebasan PPN. UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar tidak wajib memungut dan melaporkan PPN. Yang ketiga, pajak khusus untuk sektor tertentu. Beberapa sektor usaha yang dikelola oleh UMKM seperti sektor industri kreatif atau teknologi bisa mendapatkan insentif lebih berupa pengurangan atau pembebasan pajak untuk beberapa inovasi. Yang ketujuh adalah pajak daerah yang dikenakan pada UMKM. Selain pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat, UMKM juga harus memperhatikan kewajiban perpajakan di tingkat daerah yang bisa berupa pajak restoran,
Pajak ini dikenakan pada usaha yang bergerak di bidang kuliner seperti restoran atau warung makan. Tarifnya bisa bervariasi tergantung pada daerah tempat usaha beroperasi. Yang kedua, pajak hotel atau hiburan. Jika UMKM bergerak di sektor hotel, penginapan atau hiburan, maka mereka wajib membayar pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, ada pajak parkir. Beberapa daerah juga mengenakan pajak pada penyedia jasa parkir. Yang kedelapan, ada penyuluhan dan bantuan bagi UMKM. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sering mengadakan program penyuluhan untuk membantu pelaku UMKM agar lebih memahami kewajiban perpajakan dan memanfaatkan insentif yang bersedia. Beberapa bentuk bantuan yang tersedia termasuk yang pertama, pelatihan dan sosialisasi. Program ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang kewajiban pajak dan cara pengisian SPT. Yang kedua, pendampingan pajak. Beberapa daerah memiliki program untuk membantu UMKM yang kesulitan dalam hal administrasi pajak. Yang ketiga, ada program akses pembiayaan. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan atau kredit dengan bunga rendah yang ditujukan untuk UMKM yang ingin berkembang. Yang kesembilan ada kewajiban asmeri pajak bagi UMKM. UMKM yang memiliki kewajiban pajak harus melaksanakan kewajiban administrasi dengan benar, antara lain yaitu pendaftaran NPWP. Setiap pemilik wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang menjadi identitas pajak. Yang kedua, pelaporan SPT tahunan. Semua UMKM harus melaporkan pajaknya setiap tahun melalui surat pemberitahuan tahunan. Bagi UMKM yang menggunakan PPh final 0,5%. Pelaporan ini lebih mudah dan cepat. Nomor 3, penyimpanan bukti transaksi, yaitu walaupun skema PPh final lebih sederhana, UMKM tetap disarankan untuk menyimpan bukti transaksi dan catatan omset untuk keperluan verifikasi. Yang ke-10, ada tantangan perpajakan yang dihadapi UMKM. Meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. Yang pertama, ada kurangnya pemahaman tentang pajak. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya paham mengenai kewajiban pajak mereka, terutama jika berurusan dengan pajak digital atau e-commerce. Yang kedua, administrasi yang rumit. Bagi sebagian UMKM, meskipun peraturan yang ada lebih sederhana, proses administrasi dan pelaporan pajak tetap bisa terasa rumit, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akuntansi yang memadai. Yang ketiga, ada penyuluhan dan bantuan yang terbatas. Walaupun ada program penyuluhan, masih banyak pelaku UMKM yang merasa kurang mendapat dukungan dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Kesimpulannya yaitu, perpajakan bagi UMKM di Indonesia kini dirancang untuk lebih memudahkan dengan adanya tarif PPh final 0,5% dan pembebasan PPN bagi usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar. Namun, meskipun ada kemudahan, penting bagi UMKM untuk tetap memahami kewajiban perpajakan dan memenuhi aturan yang berlaku agar dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Terima kasih.